warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pejuang psikometrika. Pada bahasan kali ini kita akan melakukan praktik terkait dengan praktik item response teori untuk dikotomus model. Nah, kalau kemarin kita sudah memahami bahwa item dikotomus terkait dengan pernyataan benar salah, 01, dan sebagainya. Sehingga respons yang diberikan oleh individu maka memunculkan 0 dan 1. Nah, untuk RStudio saya harap teman-teman sudah memahami ya bagaimana cara instalasi dan menginstal package Psy dan LTM. Nah, ini adalah tampilan untuk RStudio. Saya akan mengaktifkan yang namanya working directory, yaitu dalam hal ini saya ambil dari psikometri minggu ke-14. Saya punya data tentang dikotomi yang telah saya simpan dalam format CSV. Kemudian saya import datasetnya. Ini masih preview data. Nah, jika pada item 1, 2, 3, dan 4 itu terletak pada satu kolom, maka kita harus menggantinya untuk delimiter dari koma menjadi semikolon. Sehingga tampilannya seperti di layar teman-teman. Untuk kolom 1 merepresentasikan item 1, kolom 2 merepresentasikan item 2, kolom 3 merepresentasikan item 3, dan kolom 4 merepresentasikan item 4 dengan respons dikotomus. Kemudian datanya kita import. Nah, di kiri atas data kita telah dipindahkan. Di sini ada informasi bahwa ada 300 data gitu ya dengan 4 variabel. Dalam hal ini adalah 4 item. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan running data tersebut. Di untitled kita datanya telah kita ambil gitu ya. Saya kasih nama dikotomi ya untuk memudahkan penamaan. Kemudian kita aktifkan library-nya. Library-nya LTM. Kemudian kita run. Kemudian yang pertama adalah yang akan kita lihat terkait dengan model Rush. Kita ketikkan, ini sekedar pengingat atau judul gitu ya. Yang pertama kita ketikkan out Rush. Kemudian datanya kita ambil dari data dikotomi ya. Kita klik run. Kemudian kita ketik koefisien out rush ya. Oke, sebentar teman-teman untuk kita mau set working directory-nya dulu ya. Bahwa directory saya ada di sini. Kita pindahkan di atas. Set wd. Kemudian str dikotomi. Ya, di sini adalah tampilan terkait dengan item 1, datanya dari 1 sampai 300 dan ini adalah sampelnya ya. Sampelnya bahwa untuk deret yang pertama baris pertama dan seterusnya responden memberikan angka 1 atau menjawab respon 1. Dan ini adalah untuk item kedua dari baris ke-1 sampai
300 juga responden memberikan respon 1. Nah, kita lanjut ke yang ini ya, koefisien rush-nya, kemudian kita run. Alt rush dikotomi. Plot rush type ICC. Koefisien maaf, ini ya kurang ya di sini, makanya kenapa nggak jalan. Maaf sebentar. Oke, nah ini ya, kita run. Nah, kemudian koefisien rush-nya juga kita run. Nah, karena rush model itu lebih kepada representasi dari model 1PL atau satu parameter logistik, maka yang hanya ditayangkan di konsol ini adalah terkait dengan parameter B atau tingkat kesulitan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tingkat kesulitan berkisar dari minus 0,29 sampai 0,001. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk rush model ini, kita ingin lihat plotnya, ya. Di sini terlihat gitu ya, bahwa mayoritas item ini tergolong mudah ya, karena untuk kemampuan menjawab dengan benar, dia hanya membutuhkan level theta berkisar minus 0,29 sampai 0,00. Baik, selanjutnya mari kita lihat tentang model 2PL ya. Kita ketikkan out, saya ganti 2 gitu ya untuk memudahkan penamaan. Kemudian LTM kita ketikkan latent trade model. Datanya kita ambil dari data kita dikotomi. Oke. Kemudian kita tambahkan Z1 sebagai bahwa untuk model 2PL ini sifatnya unidimensional ya. Kita klik run. Kemudian kita ketikkan koefisien out 2 ya. Kita klik run. Nah, di sini teman-teman terlihat nih bahwa untuk model 2PL atau dua parameter logistik ada informasi terkait dengan diskriminan atau daya diskriminasi item dan tingkat kesulitan item atau item difficulties. Nah, daya diskriminasi item ini terlihat ya bahwa untuk persebaran daya diskriminasi itemnya ada yang dari 5, kemudian 19, 41, dan 62. Dilihat dari koefisien daya diskriminasi item ini, tingkat kesulitannya tidak sama ya teman-teman, karena dia gapnya juga lumayan ya. Kemudian untuk tingkat kesulitan item atau item difficulties, kemudian kita ingin lihat plotnya ya, plot dari out 2 ya, plot out 2 di mana type-nya kita ketikkan untuk item karakteristik curve. Nah, di sini terlihat ya teman-teman di bagian kanan bawah
Ini adalah kurva dari item 1, item 2, item 3, dan item 4 ya. Terlihat bahwa untuk tingkat kesulitan item atau parameter B, dia memang berkisar dari minus 0,35 sampai 0,02 di sini ya. Dan ini daya diskriminasinya variasinya ada 4, sehingga bentuk dari kemiringan kurva S-nya memang tidak sama karena memang diskriminasinya juga tidak sama. Selanjutnya kita ingin melihat model yang ketiga adalah 3PL. Kita ketikkan out3, di mana out3 berasal dari, karena 3PL maka 3 parameter logistik. Kita ketikkan TPM untuk data kita, data dikotomi ya. Ini, kemudian kita klik run. Kemudian kita ingin melihat koefisien dari out3. Nah, teman-teman lihat pada output dari koefisien untuk 3 parameter logistik. Terlihat ada 3 parameter, yaitu parameter A, parameter B, dan parameter C, yaitu adalah guessing atau tebakan semu ya. Nah, tebakan semu di sini kelihatan nih bahwa untuk parameter C berkisar dari minus 0,000275 ya sampai minus 0,0001,24. Ini kan pangkatnya min 11 ya, jadi 0, sekian. Nah, ini juga terlihat di sini untuk parameter C-nya memang dia termasuk item yang susah ditebak ya, karena dia berkisar minus koma sekian. Nah, untuk parameter diskriminan dan difficulties-nya nilainya juga berbeda ya teman-teman. Nah, ini dapat dilihat bahwa yang terlihat beda itu ada di item 1 dengan daya diskriminasi 5,37. Kemudian difficulties-nya 0,02 ya. Di sini untuk item 1 ini di sini nih. Dia yang berwarna hijau. Oke. Kita ketikkan plot untuk out3 ya. Plot out3, kemudian type-nya adalah type sama dengan ICC. Kemudian kita ingin melihat masing-masing item ya. Untuk item 1 kita klik run. Item 1 kita lihat langsung di item 2 ya. Item 2 kita klik run. Plot out3, sebentar kita lihat ada yang error. Type item, mohon maaf ini kurang sama dengan ya, kita klik run. Ini adalah item 2 ya, item 2 kurva S-nya membentuk S gitu ya. Ini untuk item 2, kemudian untuk item 1 kita bisa tinggal lihat perubahannya. Nah, ini untuk item 1 bentuknya logistik S ya, bentuknya bagus ya, karena memang daya diskriminasinya rendah dan difficulties-nya 0,02. Dalam hal ini, orang-orang dengan kemampuan rata-rata mendapatkan peluang probabilitas 0,5 menjawab benar. Kemudian kita ingin lihat set plot untuk item 3. Kita klik run. Nah, untuk item 3 ini bentuknya kurang bagus ya. Dia termasuk
kategori item yang mudah, sehingga item 3 ini itemnya kurang bagus atau soalnya kurang bagus. Kemudian untuk item 4 kita klik run. Nah, untuk item 4 sebenarnya hampir sama ya dengan item 1 tadi, hanya karena diskriminasinya 23, sekian sehingga dia ini ya, landai ya. Gapnya tidak terlalu jelas. Nah, ketika kita ingin melihat atau menguji kecocokan model, kita ketikkan fit model, di mana kita ingin melihat perbandingan antara output dari Rush dengan 2 ya, model 2 parameter logistik. Kita lihat hasilnya. Klik run. Ya, di sini ada data tentang likelihood ratio tabel. Ya, ada informasi tentang AIC yang merupakan ICES Information Criterion. Ini merupakan satu kriteria pemilihan model dengan mempertimbangkan banyaknya parameter dalam model. Jumlahnya angkanya hampir sama ya. Kemudian ada informasi tentang BIC, Bayesian Information Criterion. Nah, ini salah satu model logistik likelihood ya. Model dengan nilai BIC yang lebih kecil, maka dapat diinterpretasikan lebih baik gitu ya untuk pemilihan data. Nah, ketika p-value-nya lebih besar dari 0,05, artinya perbedaannya tidak signifikan ya. Nah, karena tidak signifikan, maka kita harus memilih model apakah yang cocok. Dalam hal ini adalah model yang nilainya kecil, kita pilih untuk ini ya, untuk yang model Rush ya. Nilai model Rush lebih bagus dalam menentukan pemodelan mana yang bagus atau yang cocok. Atau kita ingin melihat perbandingan antara output 2 dengan 3 ya, 2 dengan 3. Sini kita klik run. Nah, untuk output 2 dan 3 ini adalah informasinya. P-value-nya juga 1 sehingga perbedaannya tidak signifikan ya. Karena dia lebih besar dari 1 sehingga ketika kita memilih model manakah yang cocok, apakah model 2 dan 3, maka yang lebih disarankan adalah model 2 ya, model 2 dibandingkan dengan model 3, sehingga kita untuk pemodelan model ini lebih relevan atau lebih match gitu ya ketika kita memodelkan 2 parameter logistik. Oke, berikut penjelasan tentang analisis respon teori dengan dikotomis model. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar.